artinya berurutan ya. Urut itu kan tidak jejer ya. Artinya ada yang di depan, ada yang di agak belakang. Nah, maka tanwinnya kan nyelewah ya. Dan selewah itu namanya murattab ya. Domah yang nyelewah itu domah yang jejer dua, kan berarti depan dan belakang itu yang ikhfa atau idgham. Kemudian ada lagi dhammatain yang untuk iklab itu yang tanwinnya diganti mem kecil ya. Tanwinnya yang mestinya dua menjadi tanwin dengan mem kecil, itu menunjukkan iklab. Lah kalau di Quran Al-Qudus ada tambahan satu, yaitu tanwin yang bertemu hamzah wasol, itu ditulis tanwin dengan nun kecil, nun yang merupakan nunnya tanwin ya. Nun kecil ada kasrohnya tuh. Seperti ahadunillahu ya, itu di tanwinnya yang ada nun kecilnya, bukan di hamzahnya ya. Karena hubungannya nun kecil ini dengan tanwin, bukan dengan hamzah wasolnya. Coba kita perhatikan contoh yang pertama itu, summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Mari. Di situ ada berapa dhammatain? 3 dan beda-beda semua karena bacaannya beda ya, ini karena tandanya dibedakan karena bacaannya berbeda. Yang pertama adalah iklab, yang kedua adalah izhar, yang ketiga adalah ikhfa. Nah, ikhfa atau nanti bisa juga idgham ya. Jadi itu maksudnya supaya pembaca ini cerdas, bisa membedakan ya. Kita lanjut tanda apa? Waqaf lagi, yaitu waqaf yang akhirnya berupa tasdid ya. Ketika kita membaca waqaf yang akhirnya tasdid, karena tasdid itu huruf double maka harus ditekan. Setelah ditekan karena disukun, maka kalau yang huruf disukun ada qalqalahnya ya diqalqalahkan, kalau ada hamas dihameskan, ada non atau mem tasdid ya didengungkan ya. Ya kita baca watabba watabbu, mari. Jadi watabba yang akan maca ba itu bane kena disukun. Nah, setelah disukun harus dikolkolan watabbu ya ditekan ya, terus dipantulkan watabbu, itulah namanya bacaan kolkolah tadi ya. Ini kita baca semuanya karena ini agak sukar supaya bisa mempraktekkan. Lahu da'watul haqq, mimman huwa minha fi syak, ini yang ada hamesnya, syak syak ya. Dan kencangnya jangan kelamaan ya, watab jangan begitu, harus ya seperti watabba watabbu itu. Fi ghayabatil jubb, mawaqitu linnasi wal hajj, wa hum lakum adu, yang tidak ada qalqalahnya ya tinggal dikencangkan saja. Balhum adall, itu yang tidak ada qalqalahnya.
Al-Qassamiri wala adzabul akhirati asyaq tabbat yada abi lahab wa tab al-qassami fi yaumi nahsim mustamir nah, ini rok tasdid itu yang harus diperhatikan, harus ditakhfifkan apa namanya, ikhfakan atau disamarkan takrirnya, wa akhfi takrirun idza tushaddadu ya. Maka bacaannya mustamir, mustamir, tidak mustamir, tidak begitu. Mustamir ditekan. Nah, ini beda dengan sukun. Kalau umpama sukun kan mustamir, nah, lain. Mustamir sukun tidak usah ditekan. Tapi kalau tasjid mustamir, mustamir, nah itu namanya ditekan. Fana ini yang dengung mus. Fana balnahum fil yam. Iyattabi'una illa dhann. Ya itu contoh-contoh yang akhirnya tasdid. Sekarang contoh huruf yang sebelum akhir berupa sukun ya. Ketika wakaf disukunkan, nah kan berarti ada iltiqo usakinain ya. Kaidahnya mestinya tidak boleh ada iltiqo usakinain kalau di tengah, tapi kalau di akhir ini masih diperbolehkan. Nah, maka di situ terjadilah dua sukun bertemu. Nah ini yang harus dipelajari dan harus yang benar ya. Karena sukun ini double dan sukun itu kan nisful harokah ya. Maka bacaannya ya jangan terlalu kendor, harus agak dicepatkan. Jadi mim ba'du, mim ba'du, mari. Dari ba'du menjadi ba'd, ba'd. Nah, kalau ada qalqalah ya qalqalah, ada hamas ya dihameskan, ada dengung sebelumnya harus tetap dengung, jangan berubah ya. Nah ini kita baca semuanya seperti tadi. Wa qalu qulubuna huluf. Huluf. Famasaluhu kamasalil kalb. Kalb. Wa ma huwa bil hazl. Qila la hadkhulis syarah. Kelewatan. Kulla yaumin huwa fi sya'n.